Oke, selamat datang kembali di channel GPNet ID. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi STB mini server pada jaringan hotspot menggunakan DNS AdGuard dan Mikmun server yang sudah terinstall di dalam STB ini. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita sudah membahas bagaimana cara mengkonfigurasi STB mini server pada jaringan lokal. Topologi yang akan saya gunakan masih sama dengan video sebelumnya, cuma pada video kali ini kita akan fokus pada konfigurasi hotspotnya ya. Untuk prakteknya sendiri nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan di lapangan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan setting hotspot pada mikrotiknya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka Winbox. Kita mau pilih IP, kemudian hotspot setup. Kita pilih ether yang digunakan untuk hotspot. Di sini sesuai topologi tadi kita memakai ether 4. Kita next saja. Next. Ini untuk DNS bisa teman-teman samakan saja dengan DNS utama. Nah, untuk DNS name-nya misal saya pakai GPNet ID. Ini bebas ya, teman-teman mau isikan apa sesuai dengan keinginan atau selera teman-teman, bebas. Kita next. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke sistem, lalu kita pilih clock. Nah, ini kita unchecklist di bagian time zone auto detect-nya, dan pastikan time zone name ini Asia atau Jakarta, kemudian GMT-nya +7. Kita oke saja. Lalu kita masuk ke sistem SNTP client. Oke, kita yang primary NTP dan secondary NTP-nya. Bisa kita dapatkan dari sini. Kita kopikan saja. Kita enable, lalu kita apply. Oke. Kemudian pada bagian IP bentar, sistem SNTP client kita cek lagi ya. Oke, ya sudah berubah. Kemudian masuk ke IP, kita pilih cloud. Update time kita uncheck saja. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting profil user hotspot dan voucher menggunakan Mikmun server yang sudah terinstall pada STB ini. Langsung akses saja Mikmun ya. Oke, jika sudah berhasil login, kita pilih add router.
bagian session name kita isi STB. Ini bebas, teman-teman bisa isi apa saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian IP-nya adalah IP mikrotik atau yang mengarah ke mikrotik atau interface Ethernet pada mikrotiknya. Kita isikan 192.168.100.1. username-nya kita isikan, password. Kemudian untuk hotspot name-nya ini bebas, mau teman-teman isikan apa. Ini saya coba isi dengan GPNet hotspot. Nah, untuk DNS name-nya kita samakan dengan profil yang sudah kita buat tadi. Hotspot. Ya, di sini bisa kita kopikan saja biar mudah. Oke. Live report bisa kita enable. Kalau sudah kita save, lalu kita connect. Sudah terhubung antara Micmoon server pada STB-nya dengan mikrotik. Kita coba buat user profile. Misal di sini kita buat profil 1 jam. Set usernya kita pilih 1 saja. Rate limit untuk upload downloadnya misal 5 mega. Expired modenya kita pilih remove and record. Validity-nya karena kita menggunakan profil 1 jam, maka di sini kita isikan 1H sesuai dengan keterangan di bagian kanan ini. 30D itu artinya 30 hari, 12H adalah 12 jam. Karena kita di sini pakai 1 jam, maka kita isikan 1H. Selling price-nya misal kita isikan 5.000. Log user kita enable, kemudian pool hotspotnya. Jika sudah, kita save. Oke. Lalu kita masuk ke bagian voucher. Oke. Kita coba bikin voucher sesuai dengan profil yang sudah kita buat tadi. Profil 1 jam, kita langsung generate. Misal saya akan membuat 2 voucher. Untuk user modenya ini yang akan kita gunakan nanti adalah mode username dan password, atau hanya mode password saja. Sini saya akan memakai mode username dan password. Name linknya saya biarkan 4, traffic saya kosongkan. Nah, ini yang terpenting adalah di bagian time limit. Untuk bagian time limit, karena tadi kita memakai profil 1 jam, kita di sini isikan 1H. Seperti ini ya. Di bagian kanan juga sudah ada keterangan untuk format time limitnya. Sama seperti tadi, 30D, 30 hari, 12H, maka 12 jam. Untuk comment bisa kita isi, bisa kita tidak. Saya di sini akan isi dengan profil 1 jam.
Di bagian servernya ya, hotspot 1 sesuai dengan tadi yang sudah kita bikin. Ini untuk bagian address per MAC-nya, ini saya pilih 1 saja. Oke, untuk hotspotnya sudah berhasil kita set up. Oke, ini untuk bagian generate vouchernya sudah kita isi, kita tinggal mengenerate-nya. Lalu kita print. Oke, sudah berhasil membuat 2 buah voucher yang nanti akan kita gunakan untuk login hotspot. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting DNS pada MikroTik-nya untuk kita arahkan ke STB mini server, atau kita arahkan ke IP STB-nya. Jaringan hotspot. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita melakukan setting DNS menggunakan pengaturan NAT sama sesuai dengan video kita sebelumnya. Yang kedua adalah menambahkan pengaturan pada network. Oke, langsung saja kita setting. Kita masuk menu IP, kemudian firewall. Oke, di bagian NAT ini adalah yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini kita aktifkan saja. Ini adalah untuk pengaturan NAT DNS. Ini biar mudah akan saya beri komentar. DNS Oke, selanjutnya ada pengaturan pada bagian redirect, karena pada hotspot ini juga menggunakan port 53. Ini akan ada bagian yang akan kita rubah sedikit. Kita buka, kita masuk ke bagian ekstra. Ini di sini bagian hotspot ini nanti akan kita rubah. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Oke, kita klik, kita pilih out, lalu kita beri checklist. Kita apply, lalu yang asli kita remove saja. Kemudian yang satunya lagi, sorry, 53. Oke, ini kita copy saja. Sama pada bagian hotspot, kita klik, kita pilih out, kita checklist, kita apply, yang asli kita remove, lalu kita oke. Ya, bisa teman-teman perhatikan ini pada bagian redirect ya. Selanjutnya kita tambahkan networks tool. Kita pilih networks. Kita menambahkan networks. Fungsinya adalah ketika mati listrik atau ketika STB ini disconnect, maka akan dikembalikan lagi ke DNS default. Oke. Pada bagian host kita isikan IP STB-nya. Untuk
untuk intervalnya di sini kita rubah misal 5 detik saja. Bagian up-nya kita isikan script seperti ini ya. Mengenablekan DNS melalui DNS tadi yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan find command. Kita kopikan saja, kemudian di bagian down kita kopikan juga, lalu kita apply. Oke. Bisa teman-teman perhatikan statusnya ini up ya, artinya menyala. Oke, langsung kita connect ke hotspot. Ini LAN-nya akan saya disable terlebih dahulu, wifi-nya saya enable. Kita connect ke hotspot, kita connect saja. Kita login dengan voucher yang sudah kita buat. Kita konekkan. Ya, sudah berhasil masuk. Kita cek statusnya. CPNet ID. Kita coba untuk browsing. Kita coba cek DNS-nya. Sambil menunggu proses, kita coba buka AdGuard 192.168.100.100. Sorry. Oke. Kita login. Ya, bisa teman-teman perhatikan ini di bagian statistiknya ini sudah berjalan. Nah, untuk DNS-nya juga sudah menggunakan dari, kita lihat dari Udinet, IP dan host name-nya juga, country-nya sudah berubah, sudah menggunakan DNS dari AdGuard-nya ini. Kita coba untuk membuka salah satu website. Apakah iklannya sudah terblokir? Ya, sudah kosong ya. Kita buka salah satu situs lagi. Sudah terblokir juga iklannya. Kita coba masuk ke Winbox lagi. Dimana tadi kita sudah menambah
tool netwatch. Nah, ini akan saya coba, misal ini posisi STB nya disconnect ya. Coba saya disable dulu ini port atau Ether 2 yang mengarah ke STB mini server. Saya coba disable. Oke, kita perhatikan di statusnya sudah berubah menjadi down. Kita coba untuk akses lagi. Kita buka DNS link. Oke, sambil menunggu ini proses, kita coba untuk mengakses halaman yang sama. Masih proses. Nah, iklannya sudah muncul kembali karena status STB-nya atau mini servernya ini down ya, atau disconnect. Bagian detik ya, bagian detik ini juga pada situs detik juga sudah muncul kembali iklannya. DNS link-nya masih proses. Kita tutup. Kita coba refresh, apakah ada penambahan statistik di sini. Ya, error karena tadi kita mendisable port Ether 2 yang mengarah ke STB atau mini server. DNS link yang kita tunggu ya sudah berubah ke DNS default ya. Oke, coba kita enable kembali. Oke. Ya, statusnya bisa teman-teman perhatikan, ini sudah up ya. Oke. Dan sambil menunggu proses, kita buka AdGuard-nya. Ya, sudah connect kembali. Oke, terjadi penambahan statistik. Ini yang tadi terdapat iklan, kita coba reload. Yang ini juga. Oke, masih berproses. Status up. Oke. Kita coba buka Mikun. Di sini statusnya ada satu
user hotspot yang aktif. Kita tutup saja. Ya, DNS-nya juga sudah berubah ke DNS AdGuard dan Kompas. Oke, sudah tampaknya bersih dari iklan ya. Nah, ini Kompas ya. Bentar. Yes. Sudah bersih. Kita ikut saja. Kita coba buka salah satu aplikasi, misal TikTok. Kita coba cek di bagian filternya. Nah ya, karena TikToknya ini sudah kita blokir. Coba Instagram, bisa atau tidak. Instagram. Ya, sudah terblokir juga. Dan coba Facebook. Ya, terblokir juga. Untuk browsing ini juga udah bersih ya. Bisa teman-teman perhatikan, sudah tidak muncul lagi iklannya. Oke, selanjutnya ini ada sedikit tutorial tambahan ya, bagaimana cara men-setting STB mini server ini untuk mengkonfigurasi dari sisi Linux-nya ya. Kita akan memakai dua aplikasi, yaitu Putih dan juga WinCSP. Oke, kita buka Putih. Ini sama dengan video yang sebelumnya sudah kita config, tinggal kita open saja. Oke, kita coba pilih Armbian config. Pada pilihan Armbian config ini, di sini kita ada beberapa menu pilihan ya, seperti sistem ini, kemudian network, personal, software dan sebagainya. Di bagian sistem ini ada beberapa pilihan juga ya. Kemudian di bagian network juga kita juga bisa mengganti IP dari sini. Atau aplikasi lagi. Kita cek. Nah, di sini ada
beberapa aplikasi yang bisa diinstal langsung melalui panel atau perintah Arbian config seperti Samba, kemudian ada juga Beehole, MB sebagai media server, kemudian Open Media Vault juga bisa, kemudian Mini DLNA. Oke, kita back saja, exit. Oke, cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton maupun mengikuti video-video terbaru dari channel JPNet ID. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Terima kasih.